Halo guys, di video kali ini aku akan menceritakan sebuah film Taiwan yang sangat bagus nih. Judulnya You Are the Apple of My Eyes. Film ini mulai rilis pada tahun 2011 berdasarkan novel dengan judul yang sama, karya Gideon Ko. Film tersebut mengisahkan tentang dua sosok murid SMA berbeda karakter bernama Ko Teng dan Shen Chia-yi. Ko Teng merupakan seorang murid yang malas, urakan, nakal, dan selalu membuat gaduh di dalam kelas. Sementara Shen Chia-yi merupakan murid paling cantik dan paling pintar. Meski awalnya saling tidak menyukai, benih-benih persahabatan dan cinta di antara keduanya membuat mereka saling membutuhkan satu sama lain. Biar kalian gak semakin penasaran dengan alur ceritanya, langsung aja kita masuk ke videonya. Film ini diawali oleh adegan Ko Teng yang sedang memakan apel di depan seragam masa SMA-nya, yang di bagian belakang terdapat bercak tinta. Kemudian datanglah dua teman yang memanggilnya karena jika lama-lama Ko Teng akan membuat mempelai wanita menunggu. Adegan lantas flashback ke masa di tahun 1997, di mana Ko Teng merupakan anak SMA yang berangkat ke sekolah penuh dengan semangat naik sepeda. Kemudian kita diperkenalkan kepada beberapa sahabat Ko Teng sewaktu SMA secara bergantian. Mulai dari Su Bo Chun yang setiap hari selalu terangsang, Ah-ho, sahabat yang berbadan gendut, juga Sao yang menyebalkan dan gemar bermain basket. Mereka semua memiliki kesamaan, yaitu menyukai sisi paling cantik dan paling pintar, yaitu Shen Chia-yi. Terakhir, datanglah sahabat Ko Teng yang atraktif, yaitu Liao Gaibi. Kedatangan Liao disambut jepretan karet Ko Teng tepat mengenai bagian intim Liao. Adegan berlanjut ke lapangan yang sedang mengadakan upacara, di mana saat itu Ko Teng dan 4 sahabatnya tampak tertidur sewaktu upacara sehingga dipukul oleh salah satu guru. Situasi ini berlanjut ke dalam kelas, di mana Ko Teng dan Su Bo Chun yang bosan terhadap pelajaran, akhirnya mereka berdua melakukan lomba masturbasi. Oh, mereka berdua malah kepergok oleh sang guru sehingga mendapatkan panggilan. Panggilan itu berbuah hukuman, yaitu Ko Teng harus pindah duduk di depan Shen Chia-yi untuk diawasi. Sedangkan Su Bo Chun pindah duduk di depan Ming Ho yang merupakan sahabat dekat Shen Chia-yi. Baru saja Ko Teng pindah tempat duduk, dia sudah terlibat adu omelan dengan Shen Chia-yi. Shen Chia-yi terus memarahi Ko Teng ketika Ko Teng melakukan hal aneh di kelas, seperti ketika bermain kartu. Ko Teng juga suka menggoda Ming Ho yang suka menggambar orang botak di buku. Namun Shen Chia-yi lagi-lagi menghalanginya. Shen Chia-yi tidak takut sedikit pun meski Ko Teng berpenampilan seperti anak bandel. Sepulang sekolah, Ko Teng mendapat teguran dari Ah-ho agar tidak mengganggu Shen Chia-yi lagi. Namun, Ko Teng hanya menanggapi seenaknya saja. Adegan pun berlanjut ke situasi rumah Ko Teng. Seperti halnya sang ayah, Ko Teng juga berlatih tinju di rumah karena ia ingin menjadi sukat Bruce Lee. Saat makan bersama ayah dan ibunya, ia mendapat panggilan telepon dari sekolah, tapi Ko Teng hanya menanggapi seenaknya. Setelah itu, kita diperlihatkan bagaimana cara sahabat-sahabat Ko Teng mendekati Shen Chia-yi. Mulai dari Liao yang memamerkan trik sulap lucu, Sao yang memamerkan keahlian basket, sampai yang paling efektif, yaitu Ah-ho yang gemar membaca bacaan orang dewasa. Ah-ho selalu punya topik untuk bisa dibicarakan dengan Shen Chia-yi. Ah-ho memakai cara orang dewasa dalam mendekati Shen Chia-yi, sedangkan Ko Teng hanya terus-terusan dia membaca komik. Cara berbeda juga dilakukan oleh Boci yang bermain seruling di halaman rumah Shen Chia-yi. Sementara yang lain mendekati Shen Chia-yi, Ko Teng lebih memilih masturbasi di kamar. Adegan berikutnya adalah ketika seorang guru bahasa Inggris datang ke kelas dengan mood yang sangat buruk, sehingga dia berniat memberikan hukuman kepada siswa yang tidak membawa buku paket. 没带课本的站起来。如果有一天能看到品学兼优的沈佳宜出糗， Shen Chia-yi tampak sangat cemas dan bersiap berdiri menerima hukuman itu karena dia lupa membawa buku. Namun Ko Teng memberikan bukunya kepada Shen Chia-yi dan justru menerima hukuman keliling berjongkok mengangkat kursi sebanyak 10 putaran.
Saat Koteng dihukum itulah Sin Chiayi mendapat tulisan di buku Koteng bahwa Sin Chiayi cantik di mata Koteng. Adegan selanjutnya beralih ke Sin Chiayi yang membeli banyak pulpen warna biru dengan satu tujuan. Lalu Sin Chiayi mendatangi Koteng yang sedang makan untuk berterima kasih mengenai buku bahasa Inggris. Saat itu juga Sin Chiayi bertanya mengenai alasan Koteng yang tidak mau belajar. Koteng malah menjawab nyeleneh. Dia mengatakan dia terlalu pintar sehingga takut tidak disaingi jika dirinya serius belajar. Sepulang sekolah, Sin Chiayi mendatangi Koteng yang sedang sendirian di tempat parkir sepeda untuk menyerahkan soal buatannya agar dipakai belajar Koteng. Awalnya Koteng menolak, namun setelah Sin Chiayi menjelaskan alasannya, yaitu ia tidak ingin memandang rendah Koteng yang suka menyepelekan orang belajar. Akhirnya Koteng pun menerima. Koteng pun menggunakan soal Sin Chiayi itu untuk belajar ketika malam hari datang. Pagi harinya, Koteng datang ke sekolah disambut tusukan pulpen Sin Chiayi di seragam Koteng. Koteng pun menyerahkan hasil jawabannya kepada Sin Chiayi. Namun, ia malah mendapat nilai yang sangat buruk karena Koteng asal menjawab tanpa melihat buku panduan pemberian Sin Chiayi. Sikap Sin Chiayi kepada Koteng membuat Mingho penasaran mengenai apa yang terjadi antara mereka berdua. Namun Sin Chiayi hanya melakukan pengelakan. Sepanjang malam tampak Koteng belajar dengan giat dan serius, sehingga ketika awal pagi bersarapan, Koteng malah tertidur saat sedang bersama dengan sahabat-sahabatnya. Pagi itu semua sahabat Koteng sudah berada di kelas untuk mengerubungi Sin Chiayi untuk mencuri perhatian. Namun ketika Koteng datang, Sin Chiayi justru menagih hasil belajar Koteng. Para sahabat Koteng pun dibuat kebingungan mengenai apa yang sedang terjadi. Selanjutnya kita diperlihatkan bagaimana usaha keras Koteng dengan belajar di rumah. Koteng belajar di toilet, bahkan belajar sambil berteriak di teras sampai dimarahi tetangga. Hadeh. Saat itu, pembagian hasil ulangan dibagikan. Koteng yang mendapat nilai tinggi membuat semua orang terheran-heran. Namun, ketimbang mengaku belajar keras, Koteng mengaku bahwa dia jenius. Sin Chiayi yang mendengar itu pun akhirnya meledek Koteng. Saat itulah Koteng mengatakan bahwa berusaha keras untuk nilai itu tidak berguna di kehidupan. Menurut Koteng, di masa depan mengetahui logaritma juga tidak ada gunanya. Sin Chiayi bersetuju dengan ucapan Koteng. Namun Sin Chiayi juga menjelaskan bahwa banyak hal di dunia ini yang tidak ada hasilnya meskipun berusaha keras. Di pertengahan jam olahraga, Sin Chiayi menanyakan tanggapan Koteng soal zombie. Koteng pun lantas membuat cerita yang menyeramkan untuk menakut-nakuti Sin Chiayi. 前几天报纸也有写吧，应该你看到八卦山。 Kedekatan Koteng dan Sin Chiayi dilihat oleh Shao, sehingga Shao meminta tolong kepada Koteng untuk menuliskan surat darinya untuk Sin Chiayi. Koteng pun bersetuju karena dijanjikan imbalan yang besar. Saat sedang bersih-bersih, Sin Chiayi meminta Koteng untuk ikut belajar bersamanya di sekolah malam hari. Malam hari pun tiba. Nah, saat itulah Koteng sadar bahwa Sin Chiayi ketakutan karena cerita zombie yang ia buat. Namun Sin Chiayi bersikeras tidak mau mengaku dan terus mengatakan bahwa dia lebih takut Koteng bodoh. Malam itu, Koteng menemani Sin Chiayi belajar di sekolah. Saat itulah Koteng menyerahkan surat cinta dari Shao. Namun Sin Chiayi langsung tahu bahwa itu adalah tulisan Koteng. Sin Chiayi meledek kemampuan Koteng dengan menulis surat. 哪可能？ 文笔真的很差哎。写情书啊，不如用这些时间拿去背单词。 Koteng pun mengatakan bahwa jangan sampai Sin Chiayi menyukai Koteng karena Koteng adalah serigala kesepian. Saat itu juga Sin Chiayi langsung mengatakan bahwa dia tidak suka laki-laki yang lebih bodoh darinya. Hal itu membuat Koteng seketika tertohok. Akhirnya Koteng dan Sin Chiayi bertaruh. Siapa yang peringkatnya lebih tinggi akan mempertaruhkan rambut. Jika Koteng kalah, ia akan gundul. Sedangkan jika Sin Chiayi kalah, dia harus mengikat rambutnya selama sepekan. Adegan selanjutnya menunjukkan berhari-hari Koteng dan Sin Chiayi belajar bersama. Setiap pagi, Sin Chiayi selalu mengawali hari dengan mencoret seragam Koteng. Kemudian mereka terus-menerus belajar dengan penuh semangat. Sampai hari pengumuman akhirnya datang, Sin Chiayi berperingkat di atas Koteng.
Di sebuah malam hujan deras, ketika Koteng dan Sin Chiayi sedang belajar di sekolah, tiba-tiba Koteng pergi meninggalkan Sin Chiayi sehingga membuat Sin Chiayi cemas. Namun ternyata Koteng pergi untuk mencukur rambutnya sampai botak untuk menepati janjinya. Sin Chiayi pun tertawa melihat penampilan baru Koteng yang lucu. Keesokan harinya, saat Koteng sedang duduk bersama dengan kelima sahabatnya yang mengejek gaya rambutnya, tiba-tiba saja Sin Chiayi lewat depan mereka dengan rambut terkucir. Koteng merasa heran mengapa Sin Chiayi melakukannya meski gadis itu menang. Saat itulah Koteng menganggap bahwa belajar adalah sesuatu yang menyenangkan. Adegan selanjutnya menuju ruang kelas yang gordennya baru saja ditutup. Seorang guru sedang mencari pelaku hilangnya uang kas di kelas. Karena tidak ada yang mengaku, sang guru menyuruh setiap siswa menulis nama 3 teman yang dicurigai untuk diperiksa tasnya. Sao, Koteng, Sin Chiayi, dan seluruh anggota kelas menolak perintah itu karena tidak ingin mencurigai temannya sendiri. Akhirnya semua siswa melempar tas ke arah sang guru. Hal itu membuat Koteng dan kelima temannya mendapatkan hukuman. Sin Chiayi pun tak lepas dari hukuman tersebut. Di lorong sekolah, Sin Chiayi menangis malu ketika sedang dihukum bersama dengan Koteng dan yang lainnya. Namun, Koteng dan semuanya mencoba menghibur Sin Chiayi. Koteng mengatakan bahwa dirinya benar-benar kagum dengan Sin Chiayi. Akhirnya, Sin Chiayi pun berhenti menangis dan justru tertawa ketika dihukum. Adegan selanjutnya adalah kelulusan di mana Sin Chiayi berpidato sebagai lulusan terbaik. Saat itu, tampak seluruh siswa begitu haru menghadapi perpisahan. Setelah itu, Sin Chiayi sempat berbisik kepada Mingho mengenai siapa laki-laki yang dipilih Sin Chiayi. Tampak semua orang sedang menghadapi ujian universitas. Koteng bertekad menggunakan ujian itu sebagai hasil ajaran Sin Chiayi. Saat mengerjakan ujian, tampak Sin Chiayi memegangi perut kesakitan. Akhirnya ujian pun berlalu. Usai ujian, mereka pergi ke pantai untuk bermain-main dengan gembira. Setelahnya, mereka bertujuh duduk berjajar untuk menceritakan impiannya masing-masing. 然后去沈佳宜，自己的未来其实没有太多想象哎。让这个世界因为有了我。 Selanjutnya, kita diperlihatkan ketika Koteng menerima telepon dari Sin Chiayi yang menangis. Koteng lantas bergegas pergi menemui Sin Chiayi. Ternyata, ia menangis karena hasil ujiannya kurang untuk menuju universitas yang dia idamkan. Kini semua telah mendapat hasilnya masing-masing. Aho masuk jurusan ekonomi, Gaibi masuk jurusan teknik informasi, dan Sao masuk jurusan teknik kimia di Chengkung. Sementara Sin Chiayi akhirnya memilih masuk universitas pendidikan untuk menjadi guru. Ketika berada di stasiun untuk mengantarkan Sin Chiayi, Koteng memberikan hadiah yang dia buat sendiri. Sin Chiayi akhirnya membuka hadiah itu ketika berada di dalam kereta. Ternyata itu adalah kaos warna putih dengan gambar apel dan tulisan bahwa Sin Chiayi adalah gadis yang paling disukai Koteng. Oh ya, ada satu lagi, Boci gagal ujian dan memutuskan untuk mengambil ujian berikutnya. Selanjutnya, kita melihat di mana Koteng berada di babak baru kehidupannya, yaitu universitas tanpa Sin Chiayi. Babak itu diawali dengan Koteng yang berpesta dansa dan terpaksa harus menggenggam seorang gadis. Lalu Koteng mengenalkan ketiga teman asramanya yang aneh. Tapi mereka memiliki hobi yang sama, yaitu menyukai film porno. Di zaman itu, handphone masih merupakan benda mewah, sehingga setiap malam Koteng harus mengantri agar bisa menelepon Sin Chiayi. Koteng pun meminta agar Sin Chiayi tidak pergi ke pesta dansa. 迎新晚会下礼拜啊？下礼拜你可不可以下去跳舞？不要下去跳舞，为什么？ Liburan musim panas telah tiba. Koteng pun liburan ke Taipei bersama dengan Sin Chiayi. Di saat itulah mereka akhirnya banyak berbincang dan Koteng tidak ragu menyatakan perasaannya. Namun Sin Chiayi justru menganggap Koteng tidak bersungguh-sungguh. Saat itu Koteng merasa cemas bahwa dirinya sedang mendapatkan penolakan dari Sin Chiayi. Sin Chiayi menerbangkan lampion bersama dengan Koteng. Saat itulah Koteng mengatakan bahwa ia mencintai Sin Chiayi.
Sen Chiayi mengatakan bahwa ia bersedia menjawab pernyataan cinta Koteng. Namun karena Koteng cemas dan pesimis, Koteng justru menyuruh Sen Chiayi untuk diam karena dia tidak siap untuk ditolak. Beberapa waktu setelah liburan, Koteng berpikir untuk menunjukkan sisi kuatnya terhadap Sen Chiayi. Koteng pun mengadakan kompetisi bela diri bebas di universitasnya karena ia menyukai perkelahian. Koteng pun menyebarkan poster ke seisi kampus. Lalu ia menelpon Sen Chiayi untuk memberitahu dan mengundangnya. Tapi Sen Chiayi justru cemas mendengar kabar dari Koteng. 所以才需要运动一下啊，我帮他们特训还不就是打架？也可以啦。 Dalam pertandingan itu, Koteng berhadapan dengan pemegang sabuk hitam taekwondo. Mereka berkelahi dengan hebat dan sangat seru. Namun, Koteng dibuat babak belur dalam perkelahian itu. Saat itulah Koteng menyadari kedatangan Sen Chiayi yang melihatnya babak belur. Usai pertandingan, Sen Chiayi tampak begitu marah dan kecewa terhadap Koteng. Sementara itu, Koteng justru merasa kesal karena Sen Chiayi memandang sebelah mata terhadap kompetisi yang ia buat dengan kerja keras. Koteng dan Sen Chiayi pun bertengkar hebat sampai-sampai Sen Chiayi menyuruh Koteng untuk berhenti mengejar dirinya. Kabar mengenai pertengkaran Koteng dan Sen Chiayi terdengar sampai ke semua sahabat Koteng. Zhao bahkan langsung naik motor dari Taiwan menuju Taipei. Sementara Aho jauh lebih cepat karena menggunakan kereta. Aho yang tidak ingin kehilangan kesempatan lantas menggenggam tangan Sen Chiayi untuk mengajak berpacaran. Sedangkan Zhao yang baru saja tiba di Taiwan melihat Aho sudah bergandengan tangan dan berpacaran dengan Sen Chiayi. Zhao pun lantas pergi ke tempat Koteng dan marah-marah. Zhao dan Koteng pun berkelahi karena saling kesal. Situasi Koteng di asrama sudah berbeda sejak bertengkar dengan Sen Chiayi. Koteng tidak lagi menggunakan telepon asrama dan hanya terus menonton film porno setiap malamnya. Saat sedang makan siang bersama dengan Aho, Sen Chiayi melihat pasangan muda yang bertengkar dan berdamai. Sen Chiayi lantas teringat pada masa lalunya bersama Koteng semasa bersekolah. Akhirnya Sen Chiayi dan Aho putus hubungan setelah hanya 5 bulan berpacaran. Koteng terus mencari pelampiasan patah hatinya dengan berlari dan berolahraga. Sampai di suatu malam, terjadilah gempa yang sangat besar. Koteng lantas berlari menjauhi kerumunan untuk mencari sinyal agar bisa mengetahui kabar Sen Chiayi. Akhirnya, setelah berlari jauh dan mendapatkan sinyal, Koteng bisa menelepon Sen Chiayi. Koteng memastikan bahwa Sen Chiayi baik-baik saja. Ia pun terharu mengetahui kekhawatiran Koteng meski sudah 2 tahun tidak saling berhubungan. Setelah itu, Koteng mengenang masa lalunya bersama dengan Sen Chiayi lewat sambungan telepon. Koteng pun menanyakan rasa penasarannya tentang mengapa dahulu Sen Chiayi menolaknya. Tapi Sen Chiayi hanya menjawab dengan bercanda bahwa dia tidak ingin kehilangan masa-masa manis saat PDKT. Di akhir sambungan telepon itu, Koteng mengatakan pada Sen Chiayi bahwa mungkin saja di dunia paralel mereka berdua adalah sepasang kekasih. Koteng mengatakan bahwa dirinya merasa iri terhadap mereka di dunia paralel. Sen Chiayi pun berterima kasih karena Koteng pernah mencintai dan mengejarnya dulu. 谢谢你喜欢我。我也很喜欢当年喜欢你的我。 Koteng juga berterima kasih karena Sen Chiayi membiarkan Koteng untuk mencintai dirinya. Itu adalah semester akhir masa perkuliahan, di mana semua orang sibuk belajar mempersiapkan ujian. Hal itu membuat Koteng gugup dan terpaksa ikut-ikutan ke perpustakaan. Namun bukannya belajar, Koteng justru mulai menulis kisahnya dengan Sen Chiayi. Koteng terus melakukannya setiap hari. Sementara itu, para sahabat Koteng pun punya kehidupan masing-masing. Termasuk Mingho yang pernah diajak Koteng karena menggambar orang botak, kini ia menjadi sukses sebagai penggambar webtoon. Sampai di suatu hari ketika sedang menulis, Koteng mendapat telepon dari Sen Chiayi. Ia mengabarkan bahwa dirinya akan segera menikah. Adegan selanjutnya adalah ketika Koteng sedang menggenggam sebuah apel di kamar. Lalu Aho dan Bochu datang menjemputnya untuk segera menuju ke tempat pernikahan Sen Chiayi.
Koteng dan semua sahabatnya asik menyantap hidangan di pernikahan Shen Chiayi. Saat itu juga Koteng mengatakan bahwa dia mustahil mendoakan Shen Chiayi untuk berbahagia dengan orang lain. Namun saat Shen Chiayi dan mempelai lelakinya hadir, Koteng yang melihat senyuman bahagia Shen Chiayi lantas meralat ucapannya bahwa ketika ia mencintai seseorang, maka dia akan senantiasa mendoakan kebahagiaan wanita yang dia cintai. Di akhir cerita adalah adegan di mana Koteng dan para sahabatnya berfoto bersama dengan Shen Chiayi dan mempelai pria. 来，1、2、3，来。OK。 Saat itu Bochu bercanda dengan meminta kepada mempelai pria untuk mengizinkan mereka mencium Shen Chiayi. Sang mempelai pria mengizinkan dengan satu syarat, yaitu seperti apa mereka ingin mencium Shen Chiayi, mereka harus mencium mempelai pria dengan cara yang sama. Para sahabat Koteng tampak protes dan keberatan. Lalu tiba-tiba Koteng tanpa pikir panjang langsung mencium bibir sang mempelai pria. Hal itu membuat Shen Chiayi begitu takjub dengan tingkah Koteng. Adegan selanjutnya adalah Koteng dan Shen Chiayi yang mengenang kesalahan-kesalahan di masa lalu. Koteng menyesal karena tidak menghapus air mata Shen Chiayi ketika bertengkar akibat perkelahian Koteng. Shen Chiayi teringat pada lampion ketika berlibur bersama dengan Koteng. Padahal saat itu ia menulis bahwa Shen Chiayi juga menyukai Koteng dan menerima ajakan Koteng untuk berpacaran. Tapi Koteng tidak pernah tahu. Film ini ditutup oleh tulisan Koteng di kertas pernikahan. Koteng mengucapkan selamat menikah kepada Shen Chiayi yang merupakan simbol masa remajanya. Dan film pun tamat.